Sebelum lebih dalam lagi kami membahas hal ini, mohon dukungan sahabat semua untuk berkenan, subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi semua sahabat yang sudah mendukung channel Lentera Injil TV ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat Lentera Injil TV. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Sehingga sampai hari ini kita kembali boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita masih ada di dalam program seputar muda-mudi. Dan seperti biasa kita sedang membahas tentang bagaimana anak-anak muda berurusan dengan keluarganya. Dan kali ini kita akan belajar atau kita akan berdiskusi dan berdialog tentang satu hal yang seringkali kalau kita temui ketika kita melihat perilaku dari setiap anak-anak muda, ketika kita mendapati ada sikap-sikap yang keliru, ada sikap-sikap yang seringkali tidak benar, seringkali yang menjadi alasan adalah karena saya kan hidup di dalam keluarga yang tidak normal, saya hidup di dalam keluarga yang tidak stabil. Saya hidup di dalam keluarga broken home. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang hal itu, yaitu bagaimana anak-anak muda berurusan dengan keluarga yang broken home. Seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Pastor Stephen Emor. Saya sapa dengan penuh kasih. Salam, Pastor Stephen. Shalom, Pastor Darli. Puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, tetap semangat. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita karena ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pastor Stephen, seringkali anak-anak muda itu berperilaku yang tidak baik, berperilaku yang tidak benar, begitu, dan seringkali jadi alasan bahwa karena mereka hidup di dalam keluarga yang tidak semestinya atau keluarga yang tidak stabil, keluarga yang tidak normal. Dan istilah kerennya, kami hidup di dalam keluarga broken home. Kira-kira menurut Pastor Stephen itu, apa sih broken home itu? Kalau buat saya, secara sederhana, broken home itu adalah keluarga yang kehilangan kasih sayang. Keluarga yang kehilangan kasih sayang. Jadi ketika kasih sayang hilang, banyak dampaknya. Itu broken home. Begitu ya, situasi, kondisi yang ada di keluarga itu. Atau gimana? Iya, jadi kita bicara keluarga broken home adalah keluarga yang kehilangan kasih sayang, terutama kita bicara secara iman Kristen, kehilangan kasih agape. Gitu. Jadi ketika di dalam keluarga itu kehilangan pengertian tentang kasih akan Tuhan, itu akan mengakibatkan broken atau kerusakan. Ya. Gitu. Jadi entah suami yang kira-kira penyebabnya apa ya? Atau anak. Kalau penyebab broken home ini kan latar belakangnya banyak ya. Tetapi ya pada dasarnya kalau kita bicara secara iman Kristen ya, broken home ini secara iman Kristen terjadi karena kurang pengertian terhadap firman. Karena kurang pengertian ya jadi mau terapkan apa? Firman yang dimengerti sudah salah, maka penerapannya salah. Tidak mengerti firman, maka tidak dapat melakukan firman. Yang ada adalah kebingungan, yang akhirnya tindakan-tindakan yang dilahirkan tidak sesuai firman, melahirkanlah namanya broken. Kita bicara secara konteks iman Kristen. Ya. Dan kalau menurut Pastor Stephen ini kita bicara khususnya ke anak-anak muda, ya, mereka yang hidup di dalam keluarga yang broken home, gitu kan. Kira-kira apa dampaknya ya bagi anak-anak gitu, anak-anak muda yang hidup di dalam keluarga broken home? Kira-kira berdampak apa terhadap hidupnya? Jadi secara iman Kristen, ya, kalau kita bicara tentang broken home, bukan berarti jadi Kristen tidak ada, pasti ada. Dan seperti saya katakan tadi bahwa salah satu penyebab
mengapa terjadi broken home kalaupun sudah percaya Tuhan adalah karena adanya ketidakpengertian, kesalahpengertian, atau bahkan ketidakmauan untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, dampaknya banyak. Ya, dampak yang paling terjadi adalah kehilangan kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga broken itu pasti tidak berbahagia. Ya. Keluarga broken itu isinya lebih banyak kepada pertengkaran, lebih banyak kepada kecurigaan, lebih banyak kepada kecemasan, ya, dan akhirnya mengakibatkan hal-hal seperti kekerasan di dalam berkeluarga. Nah, ini dampak dari broken home. Nah, bagi anak-anak yang mengalami broken home, anak-anak kan itu selalu disebutkan sebagai korban broken home. Jadi kalau ada anak-anak yang mengalami broken home, ya, biasanya anak-anak broken home ini istilahnya jadi nakal. Nah, kalau sekarang umumnya anak-anak broken home itu ya mencari pelampiasan di mana? Sekarang ini umumnya pada pergaulan bebas. Ya. Jadi dia mencari tempat di mana dia bisa menemukan kebahagiaan, menemukan diperhatikan, disayang. Nah, dalam penemuan saya banyak yang akhirnya karena ini dampak itu jadi canduan narkoba, karena dia datang dia bergaul dengan orang narkoba, ya. Ada juga dampak di mana anak itu menjadi hidup dalam kesedihan, akhirnya jadi penyendiri, ya, jadi sendiri, sayang diri, tidak percaya orang lagi. Ada yang seperti itu. Tingkat yang paling berbahaya adalah menjadi stres. Dia menjadi stres. Dia menjadi anak yang mana ya, pola pikirnya sudah tidak sebagaimana mestinya berubah, ya, pikirannya menjadi terganggu, hatinya sudah sama sekali tidak peduli dengan apapun. Ya. Ini berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah ketika seorang anak kena dampak dari broken home itu adalah dia menjadi pribadi yang kalau dalam menjadi jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan, dia akan berpikir saya itu rajin ke gereja seperti ini, Tuhan tidak sayang saya, nanti akan seperti itu bahasa-bahasa yang bertentangan. Mestinya nggak peduli dengan saya berdoa buat orang tua saya kok tetap saja berkelahi, bertengkar, malah tidak memperhatikan saya, terus saya malah jadi begini, saya rajin di ibadah kok jadi begini, ya, jadi ini yang saya temukan ya di kenyataan bahwa anak-anak yang orang tuanya pelayanan ternyata broken juga, dan akhirnya kita bertemu dengan anak-anak yang seperti ini. Itu sedikit gambaran tentang dampak. Luar biasa dampaknya ya, itu bisa berpengaruh secara psikologis dan akhirnya pelampiasannya bisa ke hal-hal yang negatif, gitu kan? Di samping dia pergaulannya itu menjadi buruk, dan berdampak juga ke pribadi psikologi dari anak itu sendiri yang tadi disampaikan, bisa menjadi pendiam, tidak menjadi orang yang percaya diri lagi, takut sekali mungkin dibohongi dan seterusnya. Itu berdampak ke diri anak itu akibat sesuatu yang dia hadapi, yang dia lihat di keluarganya gitu, perilaku orang tuanya seperti apa yang harusnya menjadi teladan kok saya tidak temukan. Nah, tentu saja orang-orang seperti ini yang hidup di dalam keluarga broken home itu perlu perlu dilayani, ya kan, perlu dikonseling, perlu diberikan jalan keluar supaya mereka tidak melampiaskan ke hal-hal yang salah, bahkan nanti pribadi mereka itu bisa bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kira-kira menurut Pastor Stephen itu apa kira-kira solusi yang bisa kita berikan bagi anak-anak muda yang hidup di dalam keluarga broken home yang sudah memiliki dampak tadi itu? Kira-kira bagaimana cara supaya anak-anak muda ini bisa mengatasi dan menghadapi gitu hal-hal seperti itu atau ada dalam keluarga broken home? Jadi buat
anak-anak muda, anak-anak remaja pun, jika Anda kebetulan menonton channel ini, ya, sedang mendengarkannya, maka Anda disayang Tuhan mendengar itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena solusi yang dibutuhkan oleh seorang anak broken home hanya Yesus Kristus. Jadi seorang anak broken home diberi motivasi, diberi semangat, diberi impian di bagaimanapun, ya, hasilnya nyata sementara. Tapi jika seorang anak broken home bertemu Yesus, dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Kita sudah berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita buat remaja, pemuda-pemuda, jika Anda sedang mengalami ketidakbahagiaan dalam keluarga, Anda merasa tidak adil di dalam keluarga, Anda merasa ya kata-kata broken home dalam keluarga, Anda baik, Anda butuh Injil. Anda butuh kabar baik. Saya beritahu Tuhan Yesus mengasihi. Datangi gembala, pendeta, berkonseling secara pribadi karena kami terbatas. Jadi yang sampaikan Anda butuh Yesus. Yesus yang bisa menolong Anda. Karena seperti saya katakan tadi, broken home adalah keadaan di mana kehilangan kasih sayang. Jauh sebelum kita kenal Tuhan, jauh sebelum semua remaja, anak-anak muda kenal Tuhan Yesus sudah sayang. Apa bukti sayangnya Tuhan? Dia mati di kayu salib. Jadi kalau kita berkata, waduh saya nggak mungkin lagi, sudah tidak ada yang sayang saya beritahu masih ada Tuhan sayang. Kalau ada orang tua tidak sayang Anda, saya beritahu Tuhan sayang Anda. Kalau ada orang tua menolak Anda, saya beritahu Tuhan tidak akan menolak Anda. Amin. Jadi solusi satu-satunya adalah Anda harus menjadi orang dulu yang sungguh-sungguh mau mempercayai Tuhan Yesus. Mulai dari apa? Mau mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau Anda sudah seorang yang sudah kenal Tuhan, sudah mengenal Yesus, lalu Anda mengalami broken, maka Anda tinggal menjalankan firman aja. Ya, pertama tentu Anda harus tetap akrab dengan Tuhan. Jangan sampai keadaan broken membuat Anda menjauh dari Tuhan. Konteks yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh ya. Kalau tadi bahasa itu untuk mereka yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahasa saya begitu, atau bahkan belum mengenal Tuhan. Sekarang saya bicara konteks kalau Anda sudah mengenal Tuhan, Anda bahkan terlibat dalam keluarga Kristen yang melayani Tuhan, ya, mama, papa, orang tua melayani Tuhan, keluarga yang sudah kenal Tuhan, lalu Anda merasa begitu broken ya. Maka saya mau katakan bahwa anak-anak seperti ini Anda harus tinggal menjalankan firman, taati firman Tuhan, akrab dengan Tuhan. Karena keakraban Anda dengan Tuhan akan menghasilkan tuntunan Tuhan. Itu akan menghasilkan tuntunan Tuhan. Kedua, harus terus setia mendoakan orang tua, terus berharap yang baik, ya. Walaupun dengan mental apapun yang Tuhan kehendaki, karena kan walaupun Tuhan ingin mengubah orang tua, ada kan orang tidak mau dirubah. Ya, nanti itu ada istilah gini, ada orang tua toksik, ada orang tua abusif, itu susah dalam sisi psikologi ya. Itu nggak mungkin kita biasanya ada nasihat-nasihat penting di dalam. Saya mau bicara aja seorang Kristen bahwa teruslah doakan orang tua Anda. Itu akan menjadi baik buat kita. Kita akan kehilangan buruk sangka, kita akan kehilangan menyalahkan orang tua, kita tidak akan menyalahkan diri kita juga. Kalau kita setia doakan orang tua, membawa masalah ini kepada Tuhan dan tetap akrab dengan Tuhan. Maka ini akan menghindarkan kita anak-anak untuk menyalahkan diri dan menyalahkan orang tua. Itu firman Tuhan sedang kita lakukan. Karena kalau tidak, kecenderungannya bisa, misalkan balas dendam. Anda tidak balas dendam ke orang tua, tapi Anda balas dendam, misalkan ketika menikah, Anda balas dendam kepada perempuan yang Anda balas dendam kepada pria yang Anda sayang. Kenapa? Dampak dari broken home itu yang tidak teratasi. Gitu. Itu harus diatasi. Kalau enggak, dampaknya sampai ke masa depan loh. Kalau nggak diatasi, dia harus diatasi sehingga
Kalau sekarang Anda mengalami itu, ketika Anda berkeluarga, Anda tidak akan mengalami. Ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur gitu lah. Kalau kita tadi kan mungkin kalau saya dengar mungkin pemaparannya bagi mereka yang masih dalam tahapan itu belum terlanjur melakukan sesuatu yang buruk seperti yang Pastor Stephen bilang tadi, sudah ke narkoba, ke hal-hal yang lain, menjadi jahat, perilakunya menjadi jahat. Ya kira-kira ketika mereka sudah terlanjur dalam perilaku dan kebiasaan-kebiasaan buruk, bagaimana cara ya menarik mereka kembali, membawa mereka ke jalan yang benar? Karena saya pikir tidak semudah itu, karena yang mereka lihat di dalam keluarga, orang tua sebagai figur yang harusnya menjadi teladan, ya kan? Seperti itu mereka diperlakukan. Ketika kita mau datang ke mereka kan seringkali mengalami kesulitan. Maka kamu siapa? Orang tuaku saja seperti ini, tidak ku dengar gitu kan. Apalagi mereka sudah ada di komunitas yang salah. Gitu. Kira-kira ada trik-trik seperti apa gitu yang bisa kita berikan gitu supaya mereka bisa kita bawa kembali kepada Tuhan tadi, kepada pribadi yang benar. Kalau tadi kan kita bicara ke pribadi yang sedang mengalami broken. Kalau yang pertanyaan pastor ini berarti berhubungan dengan kita yang peduli dengan anak broken kan. Ya. Jadi bagaimana kita supaya anak broken ini tidak di keadaan yang broken itu. Jadi kalau kita misalkan berteman dengan anak yang broken, ya bahasa paling terkenal adalah jadi berkat. Iya kan? Jadi berkat. Caranya adalah bagaimana mendekati anak-anak broken itu. Harus setia mengajak dia untuk ada di komunitas-komunitas yang di dalamnya kita ada doa, ada pujian, jadi gitu. Merangkul gitu. Ibadah ada ibadah. Jadi memang tujuannya merangkul ya, memang begitu. Jadi jangan kemudian ada anak broken kita menjauhi, menghakimi apa lagi. Ya, itu dalam kondisi itu kita sudah nggak jadi berkat. Ya, sekali lagi kita mesti jadi berkat, menerangi. Kondisinya adalah mereka sedang mengalami bagian yang gelap. Kita menjadi terang buat mereka. Ya. Jadi itulah momen-momen ketika kita melihat, oh ini ada teman broken. Harus berpikir, puji Tuhan, saya dapat kesempatan untuk menerangi teman saya. Saya dapat kesempatan untuk memberitakan firman kepada teman saya. Saya dapat kesempatan untuk menolong teman saya. Tindakan-tindakan dari pikiran itu pasti akan menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau misalkan kita melihat teman yang broken lalu berpikir, oh, nah itu kan. Jadi istilahnya ada yang orang bilang, rasain loh. Ya, berarti hati kita nggak benar. Kalau kita bersikap seperti itu terhadap teman yang broken, berarti kita nggak benar hatinya. Hatinya kemungkinan iri, paling jelek benci, ya kan? Kalau orang iri lihat yang teman jatuh langsung rasain loh. Nah, tapi kalau benci lebih parah lagi, ya kan? Lebih diajak teman-teman yang lain jangan dekati dia. Nah, tapi kalau hati kita ada kasih Tuhan, maka tindakan kita adalah pertama kita doakan Tuhan, tolong saya supaya saya bisa jadi berkat buat teman saya. Tolong saya supaya saya bisa merangkul teman saya. Jadi akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Makanya mulai dari pikiran. Ya kali apa yang kita lihat, pikiran kita harus firman Tuhan. Maka hasilnya pasti tindakan firman Tuhan. Ya. Jadi tujuannya merangkul ya, mendekati dan membawa mereka ke komunitas yang benar. Tapi ini jadi juga persoalan ini, Pastor Stephen, yang saya lihat. Bagaimana ketika kita sudah bisa merangkul anak-anak muda tadi yang sudah terlanjur ada dalam komunitas yang tidak benar, kita bisa rangkul. Tapi jadi persoalan lagi kan ketika mereka harus kembali lagi ke rumah dalam suasana seperti itu. Apakah memang kita tetap mengharuskan, ya sudah kamu kembali saja ke rumah, seperti ini nanti sikapmu kalau kamu ketemu sama keluarga seperti ini, ataukah memang
keluarga itu harus dilayani dulu, harus mengalami pemulihan dulu, baru anak muda itu kembali, atau tetap aja kembali gitu, karena dia sudah kuat dan seterusnya. Kira-kira gimana? Memang kalau kita bicara tentang penanganan broken, ya, kasusnya pasti beda-beda, kan? Perlu dipelajari. Nah, keluarga ini broken seperti apa. Seperti saya katakan tadi, kalau secara psikologi sudah menetapkan bahwa orang tuanya toksik atau abusi, nggak bisa, anak itu harus keluar dari rumah. Psikiater akan mengarahkan anak keluar dari rumah. Itu malah berbahaya. Kalau secara iman Kristen, kita melihat orang tua ada di titik bebal dan fasik, ya, agak sedikit ini ya. Nah, untuk ini kita sebaiknya kita lempar ke konseling pribadi, pastor, yang nggak bisa kita bahas secara umum di sini karena itu akan bersifat pribadi. Nasihat yang akan kita berikan bersifat pribadi karena kita perlu pelajari kasusnya. Ya. Tapi kalau Anda teman, Anda mesti melihat bahwa teman ini kalau dia pulang rumah dia berat hatinya, kalau dia pulang rumah dia sepertinya tidak akan baik keadaannya. Nasihat saya buat Anda sebagai seorang teman, Anda bicarakan itu dengan orang tua Anda. Kalau Anda bersedia menolong teman itu untuk tinggal sebentar di rumah, jangan lupa bicarakan dulu dengan orang tua. Gitu. Nah, yang saya ingatkan di pembahasan kita ini bahwa ingat, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang itu Tuhan. Ya. Jangan kemudian ketika kita ingin menolong anak broken, keluarga broken, lalu kita berpikir saya bisa mengubah. Atau yang ini bisa, nggak bisa. Manusia tidak bisa mengubah. Tuhan yang bisa. Makanya di dasar pertama tadi, solusi satu-satunya adalah mereka harus bertemu Tuhan Yesus. Baik keluarga broken maupun anak yang broken. Itu sangat perlu Tuhan Yesus. Baik sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendengarkan penjelasan yang singkat memang, tapi saya yakin apa yang sudah dijelaskan hari ini sudah sangat membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan broken home. Tentu saja apa yang disampaikan ini bukanlah sesuatu yang sudah sempurna. Saya yakin masih banyak mungkin hal-hal lagi yang belum bisa diungkapkan malam hari ini. Oleh karena itu, bagi sahabat Lentera Injil TV yang ingin menanyakan lagi hal-hal lain berkaitan dengan broken home ini, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun jika ada sahabat Lentera Injil TV yang punya cara lain lagi berdasarkan pengalaman yang dialami, yang bisa dibagikan bagi saudara yang lain, tentang cara-cara menghadapi atau mengatasi broken home ini, silakan juga menuliskannya dalam kolom komentar, supaya hal-hal itu juga bisa membantu sahabat-sahabat yang lain mengatasi hal-hal yang dialami, khususnya berkaitan dengan broken home ini. Terima kasih, Pastor Stephen. Kita akan berjumpa lagi di dalam pembahasan yang tidak kalah menarik, masih dalam program seputar muda-mudi, dengan harapan apa yang dibahas, apa yang didiskusikan, selalu menjadi edukasi bahan pembelajaran bagi kita, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.